Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izan Gunawan Wibowo Hidayat dengan NIM 2023-05-010715. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang asal-usul tanah dan ukuran butiran yang ada di chapter 2. Pertama adalah tujuan dari asal-usul tanah dan ukuran butiran adalah memahami asal-usul tanah, proses pelapukan batuan, dan pengaruhnya terhadap sifat fisik seperti ukuran partikel, gradasi, atau distribusi mineral. Yang kedua, atau cara metode menggunakan analisis mekanis seperti shift analysis dan hydrometer analisis untuk menentukan distribusi ukuran partikel menggunakan parameter seperti D10, CU, dan CC untuk menganalisis gradasi tanah. Selanjutnya ada hasil distribusi ukuran partikel tanah yang diwakili dalam bentuk kurva yang menunjukkan persentase partikel lebih kecil dari ukuran tertentu. Hal ini membantu mengklasifikasikan tanah dan menilai sifat fisiknya. Selanjutnya ada manfaat teoritis. Memberikan pemahaman mendalam tentang hubungan antara proses pelapukan, struktur batuan, dan sifat tanah. Membantu dalam pengembangan teori mekanika tanah dan geoteknik. Selanjutnya ada manfaat praktis atau lapangan. Digunakan untuk mendesain fondasi, bangunan dinding, penahanan tanah, drainase, dan pekerjaan geoteknik lainnya. Memastikan stabilitas struktur berdasarkan sifat tanah. Selanjutnya ada bab 3, hubungan berat volume dalam geoteknik. Pendahuluan. Tanah terdiri dari 3 fasa padatan, air, dan udara. Sistem 3 fasa penting untuk memahami kondisi tanah. Kering, void diisi udara, jenuh, void sepenuhnya diisi air, lembab, void diisi sebagian air, sebagian udara. Tujuan bab ini adalah memahami rasio void, porositas, dan derajat saturasi. Yang kedua, menghubungkan berat dan volume tanah. Hubungan berat volume. Volume total V sama dengan Vs ditambah Vv dalam kurung Vv sama dengan Vw ditambah Va. Berat total W sama dengan Ws ditambah Ww. Rasio penting. Rasio void atau E sama dengan Vv per Vs. Porositas atau N sama dengan Vv per V. Derajat saturasi atau S sama dengan Vw per Vv. Kadar air atau W sama dengan Ww per Ws. Berat satuan atau Y sama dengan W per V. Berat satuan kering YD sama dengan Ws per V. Hubungan YD sama dengan Y per dalam kurung 1 tambah W. Gravitasi spesifik atau GS. GS sama dengan WS per dalam kurung WS YW. Berat satuan total Y sama dengan 1 tambah dalam kurung 1 tambah W GS YW per dalam kurung 1 plus E. Kering YD sama dengan GS YW per dalam kurung 1 tambah E. Derajat saturasi S sama dengan dalam kurung W GS per E.
porositas atau N sama dengan V per V. Berat satuan kering YD sama dengan GS WW dalam kurung 1 min N. Berat satuan lembab Y sama dengan GS WW dalam kurung 1 min N 1 plus W. Derajat saturasi S sama dengan dalam kurung WGS per N. Kesimpulan, hubungan berat volume penting dalam analisis geoteknik. Parameter utama, rasio void atau E, porositas atau N, derajat saturasi S, berat satuan Y, dan kadar air W. Hubungan ini digunakan untuk menghitung sifat fisik tanah dan menentukan kestabilan serta kapasitas dukungnya. Baik, di sini saya menjelaskan bab kelima, karena bab keempat sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi langsung saja kita ke bab kelima, yaitu klasifikasi tanah. Pendahuluan klasifikasi tanah digunakan untuk mengelompokkan tanah berdasarkan sifat tekniknya. Sistem ini menyediakan bahasa umum untuk mendeskripsikan karakteristik tanah. Dua kategori utama, klasifikasi tekstural, klasifikasi teknik. Klasifikasi tekstural berdasarkan ukuran partikel pasir lanau atau lempung. Pasir 2,0 mm sampai 0,05 mm. Lanau 0,05 mm sampai dengan 0,002 mm. Lempung sama dengan lebih kecil dari 0,002 mm. Menggunakan diagram segitiga tekstur USDA, koreksi diperlukan jika partikel lebih dari 2,2 mm. Klasifikasi berdasarkan perilaku teknik. Fokus pada plastisitas tanah, liquid limit, kadar air, batas cair. Plastic limit, kadar air, batas plastis. Plasticity index, PI, LL dikurangi PL. Sistem utama, ASTO, Unified Soil Classification System atau UCS. ASTO Classification System digunakan untuk mengevaluasi material subgrade jalan. 7 kelompok utama, A1 hingga A7. A1 hingga A3 material granular. A4 sampai A7 material silt clay. Parameter group index GI, semakin rendah GI, semakin baik kualitas subgrade. Unified Soil Classification System atau USCS digunakan untuk aplikasi geoteknik umum. Klasifikasi utama, coarse grade soil atau gravel sand lebih kecil dari 50% lolos nomor 200 SIF. Fine grained soil atau silt clay lebih dari sama dengan 50% lolos nomor 200 SIF. Parameter tambahan CU, CC, dan diagram plastisitas. Perbandingan ASTO dan Unified. ASTO yaitu fokus pada subgrade jalan menggunakan group index atau GI. Ini sedangkan Unified lebih fleksibel untuk aplikasi teknik sipil umum menggunakan simbol deskriptif GW, CL, dan lain-lain. Selanjutnya ada pemadatan tanah. Prinsip pemadatan tanah. Yang pertama, proses meningkatkan densitas tanah dengan energi mekanis. Kedua, tujuan
meningkatkan kekuatan tanah, mengurangi penurunan sedimen, menjamin stabilitas geoteknik. Pengujian laboratorium menentukan kondisi optimum tanah untuk kepadatan maksimum. Langkah-langkahnya campurkan tanah dengan kadar air tertentu, padatkan dengan jumlah pukulan standar, hitung berat satuan kering, dan hasilnya kurva pemadatan dan kadar air optimum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemadatan. 1. Jenis tanah, granular mudah dipadatkan, kohesif sulit dipadatkan. Yang kedua, kadar air, terlalu rendah partikel sulit bergerak, terlalu tinggi pori terisi air, optimum kepadatan maksimum tercapai. Yang ketiga, energi pemadatan. Semakin tinggi energi, semakin padat tanah. Pengendalian kualitas pemadatan. Verifikasi kualitas di lapangan. Yang pertama, Sencon Method. Mengukur volume tanah dengan pasir standar. Rubber Balloon Method. Menggunakan balon karet berisi air. Nuclear Density Gauge. Mengukur density tanpa menggali. Selanjutnya adalah chapter 12, yaitu tentang kekuatan geser tanah atau strength of soil. Pertama, pendahuluan. Kekuatan geser tanah adalah resistensi internal tanah terhadap kegagalan geser. Penting untuk daya dukung tanah, stabilitas lereng, tekanan literal pada dinding penahanan tanah. Topik meliputi parameter kekuatan geser, uji laboratorium, pengaruh remodeling, dan arah pembebanan. Yang kedua, kriteria kegagalan Morkolom. Kegagalan tanah terjadi karena kombinasi tegangan normal dan tegangan geser. Persamaan utama, tegangan total P sama dengan C plus tegangan normal tan B. Tegangan efektif P sama dengan C plus tegangan normal tan B. Visualisasi menggunakan Mohr circle. Kemiringan bidang kegagalan. Bidang kegagalan membentuk sudut terhadap bidang utama mayor. Rumus sudut sama dengan 45 derajat plus Pi per 2. Mohr circle membantu menentukan pola tegangan dan bidang kegagalan. Uji laboratorium kekuatan geser. Metode pengujian meliputi direct shear test, triaxial test, direct simple shear test, strain triaxial test, torsional ring shear test. Direct shear test menggunakan shear block untuk menguji kekuatan geser tanah. Prosesnya tegangan normal diterapkan dari atas, tegangan geser diterapkan horizontal hingga kegagalan. Hasilnya mencakup perubahan tegangan geser dan displacement. Drainage direct shear test. Drainage penuh diizinkan selama pengujian. Pasir tegangan geser stabil, tanah liat memerlukan waktu lama karena permeabilitas rendah. Triaxial shear test menggunakan tekanan aksial dan confining untuk menguji kekuatan geser. Tiga jenis uji adalah consolidated drainage atau CD, consolidated undrained atau CU, unconsolidated undrained UU. Drainage diizinkan penuh selama pengujian. Hasilnya parameter kekuatan geser efektif B, C memerlukan waktu lama dibandingkan metode lain.
Drainase hanya disinjak pada fase konsolidasi. Saluran drainase ditutup selama tekanan aksial. Hasil parameter kekuatan geser total dan efektif lebih efisien waktu dibandingkan JD test. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.